kali ini kita akan mendengarkan kira-kira Bapak Budiono, potensi atau peluang apa dalam peningkatan perekonomian yang bisa kita dapatkan jika Lampung tentunya terus bertahan sebagai lumbung pangan nasional. Baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi sebelum ke pertanyaan itu, menjawab pertanyaan itu, saya sampaikan satu angka lagi yang saya punya, bahwa sekaligus juga laporan kepada Pak Gubernur, bahwa dari 2022 yang lalu selama setahun, Bank Indonesia sudah berkontribusi juga, ini karena membantu petani hortikultura dan yang punya tanaman cabai di pekarangan dengan lahan pendek, sumur bor jumlahnya 38 selama 2022, tersebar di 5 kabupaten kota, dan kebetulan ini ada yang sebagian, ada 7 di Lampung Timur, 11 Lampung Utara, 2 Mesuji, 13 Tubaba, dan Waikanan. Ini beberapa di antara sudah saya sampling di Batanghari. Waktu itu saya sempat lihat apakah memang betul yang sudah dihasilkan itu memang memberikan manfaat dan efek bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Waktu itu memang betul, memang ada produktivitas tanam yang biasanya memang mengandalkan dari sungai. Kalau sungai kering bisa nah ini saya kira tambahan saja informasi yang ini kan yang diajukan oleh beberapa kelompok tani, dan 2022 sudah kita realisir 38 unit sumur bor. Nah ini memang sebetulnya tidak banyak kita punya sarana itu, karena pastinya pemerintah daerah punya banyak. Jadi ini hanya sekedar membantu saja untuk mendukung dan sinergi dengan pemerintah daerah. Itu tambahan saya, Mbak. Kemudian kita memang Lampung ini memang pertanyaan adalah andalan kita. Jadi kita sama-sama kita harus dukung ke sana. Makanya tadi yang saya bilang, kebijakan salah satu yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah memberikan kelonggaran yang namanya kebijakan makroprudensial. Memberikan kelonggaran kepada bank dengan memberikan kelonggaran permodalan. Dengan dia memberikan kelonggaran permodalan, maka bank tidak lagi banyak harus menahan modal, tetapi menyalurkan kredit dalam bentuk pembiayaan pada UMKM. Dan yang semula hanya 20% yang kita targetkan, maka tahun 2024 diperkirakan diharuskan perbankan masing-masing mencapai 30% untuk kredit kepada UMKM. Nah, UMKM sektornya banyak. Jadi ini adalah salah satu kebijakan yang secara nasional dilakukan dan diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk kebijakan makroprudensial tadi. Yang tadi 4, salah satu diantaranya adalah kebijakan makroprudensial. Dan inilah yang kita sebut sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi. Dan dalam hal ini tentu orientasinya kalau di Lampung pastinya adalah sektor pertanian melalui beberapa perbankan yang membiayai di sektor pertanian. Tadi Pak Gubernur juga sudah menyampaikan, memang betul kita perlu kolaborasi dulu dengan perbankan, dan nanti kita tentu melakukan beberapa pertemuan lanjutan dengan para perbankan, menindaklanjuti arahan yang tadi Pak Gubernur sampaikan agar di perbankannya bisa dioperasionalkan. Saya kira itu, Mbak Dian, terima kasih. Baik, ini tentunya menjadi salah satu tambahan untuk stimulasi begitu ya Pak ya kepada para petani tentunya, karena kita perlukan sinergi juga tentunya bersama dengan perbankan. Lanjut lagi Pak, bicara tentang Lampung sebagai lokomotif pangan nasional dari Bapak Budiono sendiri dari sektor perekonomian, potensi, upaya dan juga tentunya keberuntungan apa yang bisa kita dapatkan dengan Lampung sebagai lokomotif pangan nasional Bapak? Saya kira lebih tepat Pak Agus ini, tetapi yang jelas andalan kita kan memang pangan. Jadi ya kita memang harus semuanya berusaha untuk berkolaborasi, sinergi, mendorong agar pangan ini tetap bisa berjaya, kira-kira gitu ya. Jadi kita tidak usah berpikir, sektor lain iya memang butuh. Tetapi tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan, hampir 28% ekonomi kita itu memang dikontribusi oleh pertanian dan subsektornya. Jadi memang kita arahnya harus ke sana. Ya kebijakannya kolaborasi, kebijakannya tadi perbankan dari Bank Indonesia juga mengarah ke sana. Kemudian yang juga kita lakukan secara teknis adalah kita bisa mereplikasi beberapa contoh pola pembiayaan di tempat lain di bidang pertanian yang nanti bisa kita contoh-contoh direplikasi di tempat lain. Nah, di sini sudah ada, jadi saya kira kita tinggal tadi menindaklanjuti arahan Pak Gubernur untuk bagaimana agar perbankan bersama-sama kita melihat kemudian bisa melihat potensi untuk pembiayaan pertanian ini lebih besar lagi. Saya kira itu yang harus kita ungkit. Saya kira gitu Mbak Dian. Baik, menurut Bapak Budiono sepertinya kita harus langsung ke Bapak Kusnardi nih untuk menjawabnya. Karena tentunya kita perlu optimisme ya Pak ya mengenai potensi apa yang bisa kita dapatkan dari Provinsi Lampung sebagai lokomotif pangan nasional Bapak. Terima kasih Bu. Jadi
Lampung ini luar biasa ya. Jadi potensi dari geografinya kita kan sangat-sangat strategis lah untuk sistem distribusinya. Kita di ujung Sumatera, ujungnya di dekat pusat ekonomi Indonesia yang Pulau Jawa penduduknya banyak. Ke Sumatera juga kita luar biasa. Ini potensi-potensi yang luar biasa. Di samping itu juga kita memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa ya, khususnya di bidang pertanian. Ya, yang paling gampang itulah kemarin di Penas kita cerdas cermatnya anak-anak mudanya juara juga itu ya. Nah, ini kebanggaan untuk kita. Artinya memang sumber daya manusia kita juga sudah baik lah untuk pertanian ini, dan ini harus kita jaga dan kita kembangkan. Yang penting bagaimana juga pertanian kita arahkan menjadi yang lebih efisien ya, lebih efisien, tidak ya, sehingga harga-harga itu kalau efisien kan dengan harga 100 misalnya kita dapat 1 ton ya, kalau tidak efisien mungkin harganya 200 sehingga harga lebih mahal dan kita tidak bisa bersaing. Padahal kita sudah memiliki keunggulan-keunggulan yang komparatif ya, ada demografis juga dari distribusi yang baik. Jadi Pak ya, kita ya, luar biasa ini ya, dari sisi infrastruktur jalan dan sebagainya kita juga sudah baik, yang harus kita jaga dan kita manfaatkan. Dan jangan lupa kita harus menjaga lingkungan kita ya. Kalau nggak ada air ya nggak ada pertanian ya, nggak ada air ya, nggak ada hutan tidak ada air ya. Tidak ada hemat air, tidak ada embung dan sebagainya juga kita tidak jalan. Saya kira ini yang harus kita jaga ke depan ya. Adalah pertama kita jaga lahan pertanian kita jaga lingkungan kita ya, kita jaga juga kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia, ini sangat penting untuk itu, dan juga infrastruktur yang sudah tersedia. Ya alhamdulillah ya, ini sudah baik dan kita juga harus jaga sampai kapanpun agar Lampung tetap sebagai lokomotif pertanian di Indonesia ini. Baik Pak, selanjutnya apa harapan Bapak sendiri tentunya supaya Lampung tetap bisa meningkatkan terus tentunya ya produktivitas pangan di Provinsi Lampung? Harapan saya ya kalau Kepala Dinas harus meningkatkan pertanian, termasuk juga produksinya di segala bidang ya, di bidang pertanian. Harapan kita ke depan ya kita harus jaga dan kita kembangkan. Tadi saya bilang infrastruktur itu ya, infrastruktur pertanian harus kita kembangkan. Bendungan, dam, embung, saluran irigasi harus kita jaga. Yang belum kita sentuh memang irigasi lahan kering. Jadi ke depan saya kira nanti kita dengan smart farming ya Pak Budi udah nyontohi gimana hemat air di ini. Pokoknya pakai kenop aja dia nyemprot sendiri ya. Itu namanya smart farming, akurat farming, nanam sensor-sensor di mana-mana. Saya kira itu harapan saya ya ke depan seperti itu, pertanian lebih efisien yang dilaksanakan oleh pemuda-pemuda atau SDM-SDM yang mapan di bidang teknologi dan menguasai juga pemasaran dan pengolahan hasil. Saya kira itu harapan saya ke depan. Baik, harapan yang luar biasa tentunya untuk regenerasi kepada para anak muda. Nah, selanjutnya kita pasti perlukan juga stimulasi yang diberikan oleh perbankan. Nah, Bapak Budiono, seperti apa Pak sistem permodalan tentunya yang diberikan oleh Bank Indonesia perwakilan Provinsi Lampung sendiri? Baik, pertama kita jelaskan dulu bahwa memang kita secara langsung kan tidak ada Bank Indonesia memberikan permodalan. Jadi apa yang tadi saya sampaikan itu adalah bagian dari program-program sosial kita yang terkait dengan pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat. Jadi yang tadi itu yang sumur bor apa-apa itu adalah yang kita sebut sebagai pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat atau pemberdayaan ekonomi masyarakat atau PEM. Jadi itu memang bagian dari secara langsung tidak ada pembiayaan. Yang kita lakukan adalah kebijakan agar bagaimana caranya bank itu lebih mampu membiayai usaha-usaha. Yang kita lakukan yaitu tadi, karena secara undang-undang kita diberikan mandat untuk kebijakan makroprudensial, maka kebijakan makroprudensial itulah yang diterapkan dengan cara
mengurangi atau melonggarkan permodalan, namanya kita sebut sebagai RPIM. RPIM inilah yang kita sebut sebagai cara kita agar pembiayaan kepada level usaha kecil, ya, itu makroprudensial yang untuk mengembangkan usaha kecil itu bisa berjalan. Jadi itu yang kita lakukan terkait dengan kebijakan untuk melonggarkan permodalan perbankan. Dengan permodalan perbankan kita longgarkan kewajibannya, maka bank makin mampu, kapasitasnya makin naik untuk bisa melakukan pembiayaan. Ditambah lagi dengan tadi saya sebutkan, kita mewajibkannya bukan 20% untuk UMKM itu. Untuk tahun 2024 targetnya adalah sampai dengan 30%. Dan alhamdulillah Lampung termasuk yang cukup tinggi pencapaiannya. Jadi saya kira ini bagian-bagian yang kita akan lakukan dan terus kita lakukan agar kita bisa mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini termasuk pemerintah daerah Lampung. Nah, kita adalah mendukung langkah-langkah strategis itu agar itu bisa tercapai. Jadi kita tidak bergerak sendiri. BI kalau di daerah kita adalah mendukung agar program-program strategis pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan kewenangan yang diberikan, yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Jadi saya kira demikian Mbak Dian, terima kasih. Baik, terakhir Bapak Budiono, seperti apa pesan dari Bapak sendiri tentunya terkait dengan tema kali ini, terkait dengan menjaga produktivitas pangan di Lampung? Ya saya kira ini kan yang bagus, kita urusan pangan ini urusan kita semua dan ini urusan masa depan. Kita saya mungkin tidak lama lagi hidupnya kita, tapi tadi Pak Gubernur mengingatkan kita harus meninggalkan amal. Tadi Pak Gubernur menyampaikan pahala yang harus kita ambil. Jadi selain kewajiban kita secara kedinasan, pahala yang kita ambil. Nah, kita ingin meninggalkan masa depan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita itu dengan ketahanan pangan. Saya kira itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan kita berusaha untuk mendukung agar kebijakan strategis itu bisa terlaksana. Saya kira itu Mbak Dian, terima kasih. Bicara regenerasi, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Budiono, salah satu stimulasinya juga memberikan beasiswa, begitu ya Pak ya, kepada teman-teman SMK pertanian tentunya. Nah, mungkin Bapak Budiono bisa disampaikan sebuah pesan menambah optimisme kita, supaya tentunya ada keterlibatan regenerasi para anak muda untuk mempertahankan dan juga meningkatkan produktivitas pangan kita. Baik, makasih Mbak Dian. Saya kira karena peran BI tidaklah banyak, jadi saya kira nggak pas kalau nanti saya memberikan pesan-pesan yang banyak. Kami belum banyak, kami masih sedikit, dan terus kami akan upayakan. Nah, kita tentu pembangunan generasi muda, memang untuk pertanian ini kan banyak program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kami memang hanya sedikit yang berkontribusi, tetapi saya melihat memang salah satu tantangannya adalah ini. SDM-nya ini, SDM pertanian untuk generasi muda yang akan datang. Ya, jadi saya kira mungkin saja orang akan tertarik kalau memang pertanian itu mudah dan tidak merasa berat. Tadi Pak Kusnadi sudah menyampaikan, kita tidak lagi berpanas-panasan. Ini saya sama gelap sama Pak Kus ini karena sama-sama di sawah nih, makanya agak gelap gitu kan. Tetapi sebetulnya anak-anak muda pengen dia yang dengan gadget bisa menyiram, dengan gadget bisa menanam, dengan gadget bisa katakanlah melihat suhu. Intinya adalah ke depan kita memang perlu mendukung agar generasi muda yang mau bergerak di pertanian lebih banyak lagi. Saya kira pemerintah sudah melakukan program, Pak Gubernur sudah banyak langkah-langkahnya, bersama perguruan tinggi sudah banyak, jadi saya kira apresiasi untuk itu. Kita mensupport dari apa-apa yang memang bisa kita lakukan. Mungkin itu Mbak Dian, makasih Mbak Dian. Baik, terima kasih banyak Bapak Budiono dan juga Bapak Kusnardi atas obrolan kita pada siang hari ini, menambah optimisme kita tentunya dari Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan produksi pangan kita tentunya dalam isu global krisis pangan. Kita mengutip kembali perkataan dari founding fathers kita, Bapak Presiden Soekarno yang menyatakan urusan pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa. Tentunya apa yang kita lakukan pada kali ini, sinergi bersama kita juga dalam rangka untuk membela harga mati negara kita tentunya, supaya tentunya dengan adanya isu global krisis pangan ini tidak bisa menjatuhkan bangsa kita. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian tentunya dialog kita kali ini dalam rangka menjaga produktivitas pangan Lampung. Sesi pertama dalam Lampung Economic Summit 2023. Sampai jumpa.